Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengolah jika ingin mempresentasikan tentang apa itu algoritma K-nearest neighbor. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Oledinex. Yang pertama ada Aditya Nugraha dengan NIM berikut, dan juga ada yang kedua ada Josia Kurniawan. Yang ketiga ada M. Hilmi Azami, yang keempat ada Sabi Saharandika Madiat, yang kelima ada Sabit Yazidul Ihsan, dan yang terakhir ada Yahya Ataki. Oke, bisa dilanjut. Pertama, dari definisi sendiri, K-nearest neighbor adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised atau algoritma terawasi. Nah, K-nearest neighbor biasa disingkat dengan KNN. Dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data training yang paling dekat atau mirip dengan objek pada data baru atau data testing. Jadi dalam algoritma ini ada dua data. Yang pertama ada data testing dan juga data training. Nah, algoritma nearest neighbor berdasarkan pada proses pembelajaran menggunakan analogi atau learning by analogi. Tiap sampel mewakili sebuah titik pada ruang n dimensi. Dengan cara ini, semua training sampel disimpan pada pola ruang n dimensi. Ketika diberikan unknown sampel, maka K-nearest neighbor classifier mencari pola ruang K-training sampel yang paling dekat dengan unknown sampel tersebut. K-training sampel ini adalah K-nearest neighbor dari unknown sample. Nah, singkatnya, algoritma K-nearest neighbor merupakan suatu algoritma atau metode yang menggunakan algoritma supervised, dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data training atau data uji yang paling dekat dengan objek data baru atau data testing. Ya, selanjutnya ada cara kerja dari algoritma KNN. ya. Adapun cara kerja dari KNN atau K-nearest neighbor adalah dengan melakukan pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung antara kasus baru dan dengan kasus lama, yaitu dengan berdasarkan pencocokan bobot dari jumlah fitur yang ada. Nah, adapun algoritma uh, adapun yang dilakukan oleh algoritmanya adalah dengan menentukan nilai K, lalu menghitung jarak antara data baru terhadap semua training data, mengidentifikasikan K-nearest neighbor, dan yang terakhir adalah menentukan kelas data baru berdasarkan K-nearest neighbor, yaitu yang paling dekat dengan yang baru. Next. Nilai K pada K-nearest neighbor menggambarkan seberapa banyak tetangga terdekat yang dilibatkan dalam penentuan kelas. Nilai K sangat penting dan dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Selanjutnya, metode perhitungan jarak akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian ada metode perhitungan jarak ya. Yang pertama itu adalah Euclidean distance. Euclidean distance atau jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Kemudian itu ada Hamming distance. Hamming distance atau jarak Hamming adalah cara yang banyak digunakan dalam proses teks atau suatu yang memiliki vektor boolean. Vektor boolean itu adalah data yang berupa angka biner 0 dan 1. Jadi, Hamming distance menghitung jarak antara dua vektor biner, disebut juga string biner. Kemudian itu ada Manhattan distance. Manhattan distance atau taxicab geometri adalah formula untuk mencari jarak di antara dua vektor P dan Q pada ruang dimensi N. Kemudian itu ada Minkowski distance. Minkowski distance adalah formula pengukuran jarak dua titik pada vektor normal yang merupakan hibridasi yang menggeneralisasikan Euclidean distance dan Manhattan distance. Ya, kemudian untuk slide
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan rumus perhitungan jarak. Yang di sini rumus pertama adalah Euclidean distance. Nah, Euclidean distance ini merupakan rumus jarak yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik data dalam sebuah bidang. Nah, jarak Euclidean distance ini umumnya digunakan saat menghitung jarak antara dua baris data yang memiliki nilai numerik seperti floating point atau nilai integer. Rumus ini mengadopsi rumus Pitagoras. Nah, seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri, misalkan ada data, ada 3 titik di sana, dan kita menghitung jarak antara titik yang baru ini, yaitu yang gambar garis warna merah. Karena ini mengadopsi rumus Pitagoras, maka rumusnya juga tertulis x kuadrat plus y kuadrat lalu diakarkan. Nah, rumus yang bagian bawahnya itu apabila titiknya ada lebih dari satu atau jumlahnya banyak. Lalu yang kedua adalah Euclidean distance di jarak dua titik. Nah, kalau tadi itu kan satu titik yang dimana nilainya itu misalkan ya 10, 20 gitu yang udah ada nilainya. Nah, ini adalah dua titik yang dimana di sini istilahnya itu dalam koordinat. Itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Misalkan di titik tertentu, di titik A itu X1, Y1, dan di titik B X2, Y2. Nah, apabila kita ingin menghitung jarak antara titik A dan titik B, yaitu garis D, maka rumusnya seperti yang tertulis di situ ya, itu akar dari X kuadrat, X2 min X1 dikuadratkan, lalu dijumlah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan. Sama dengan sebelumnya, namun ini memiliki dua titik. Nah, yang selanjutnya, ini yang Euclidean distance yang 3 titik, yaitu sumbunya ada X, Y, dan Z, yang dimana koordinatnya itu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, seperti yang bisa dilihat juga ya, rumusnya juga kurang lebih sama, mengadopsi Pitagoras juga, namun di sini lebih disesuaikan, yaitu di sini X-nya X2 min X1, terus Y2 min Y1, dan ada Z2 min Z1. Nah, selanjutnya setelah rumus Euclidean distance, ada rumus Hamming distance. Seperti yang sudah dijelaskan ya oleh teman saya, yang dimana Hamming distance ini terdiri dari beberapa angka biner 0 dan 1. Di sini bisa dilihat bagaimana kita menghitung datanya, yaitu dengan melihat perbedaan. Misalkan di X1 ada sejumlah angka biner, di X2 juga ada sejumlah angka biner. Nah, dari kedua angka biner ini dilihat ada berapa baris yang berbeda, maka itu adalah hasil dari perhitungan Hamming distance, yaitu 3. Karena di sini ada 3 yang berbeda ya, dari kedua X ini. Lalu ada Manhattan distance. Nah, Manhattan distance ini lebih menghitung secara general ya. Dan ini nilainya adalah mutlak. Misalkan kita berangkat dari X2 dan kita bergerak menuju X1, maka jumlahnya itu bukan seperti Pitagoras yang kita menghitung garis antara X2 langsung kepada X1, garis miringnya gitu. Tapi kita menghitung jumlah sesungguhnya yang dilewati oleh titik dari X2 sampai X1. Maka rumusnya pun juga mutlak ya, X1 min Y1, lalu dikuadratkan, lalu dimutlakkan, hasilnya adalah mutlak gitu. Jadi misalkan kita jalan 4 meter ke kiri, lalu 5 meter ke atas, ya hasilnya maka ya 9 gitu, karena hasilnya adalah merupakan jumlah dari keseluruhan yang dilewati, bukan selisih langsung dari X2 ke X1. Lalu ada Minkowski distance, yang adalah bentuk umum dari jarak Euclidean dan jarak Manhattan. Ini adalah generalisasi pengukuran jarak Euclidean dan Manhattan dengan menambahkan parameter ya, yang disebut order. Nah, parameternya ini dinamakan P, yang memungkinkan pengukuran jarak berbeda untuk dihitung. Yang dimana P ini adalah parameter urutan. Nah, di sini ada rumusnya ya, D sigma N I sama dengan 1, mutlak P I min QI dimutlakkan, lalu pangkat P, lalu dipangkatkan 1 per P. Nah, kalau misalkan P ini kita atur nilainya adalah 1, maka hasilnya akan sama dengan jika kita menghitung dengan Manhattan distance.
kalau P-nya sama dengan 1. Tapi kalau misalkan P-nya sama dengan 2, maka hasilnya akan sama dengan apabila kita menghitung dengan Euclidean distance. Nah, jarak Minkowski ini umum digunakan saat mengimplementasikan algoritma machine learning ya, yang menggunakan pengukur jarak karena memberikan kontrol atas pengukur jaraknya, yang di sini menggunakan parameter P yang dapat diubah-ubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Kemudian ada K-nearest neighbor regression. Nah, proses kerja dari K-nearest neighbor regression ini itu hampir sama dengan kayak KNN untuk klasifikasi yang tadi ya. Perbedaannya itu ada pada langkah terakhirnya. Di proses klasifikasi itu, langkah terakhir itu kan menentukan data yang baru masuk kelas tertentu berdasarkan voting jumlah kelas yang dimiliki oleh K. Kemudian itu, pada KNN untuk regresi, langkah terakhir itu adalah mengambil semua nilai yang dimiliki tetangga terdekat yang ditentukan oleh K itu. Lalu menghitung nilai rata-ratanya. Rata-rata ini kemudian dijadikan nilai output untuk data yang baru yang dimasukkan ke dalam algoritma KNN tadi. Seperti itu. Saya lanjut slide-nya. Nah, secara lengkap, proses kerja KNN regresi itu dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama itu ditentukan jumlah tetangga terdekat atau K yang akan dipertimbangkan sebagai dasar klasifikasi. Kemudian, hitung jarak antara data baru terhadap semua titik data dalam dataset. Kemudian ketiga itu ada urutkan jarak pada langkah 2 dari kecil ke besar. Lalu ambil titik data dengan jarak terkecil jumlah K titik. Kemudian itu, yang keempat, hitung rata-rata nilai variabel output dari tiap titik. Bisa juga melibatkan pembobotan berdasarkan jarak dalam perhitungan rata-ratanya atau inverse distance weighting. Nah, itu ada masukkan nilai data-data tersebut sebagai output prediksi. Ya, jadi seperti itu untuk langkah-langkahnya untuk KNN regresi ya. Untuk slide selanjutnya bisa akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dari algoritma K-nearest neighbor. Yang pertama, sangat sederhana dan mudah dipahami. Kedua, sangat mudah diterapkan. Ketiga, dapat digunakan dalam proses klasifikasi maupun regresi, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Keempat, dapat digunakan dalam jumlah kelas yang berbeda-beda. Kelima, tidak memerlukan proses training dan proses pembangunan model karena data baru langsung dikelaskan. Lalu, sangat mudah jika akan dilakukan penambahan data. Ini termasuk dari yang tadi dijelaskan oleh Kobe tadi, karena data barunya itu langsung dikelaskan. Lalu, parameter yang diperlukan sedikit, yaitu hanya jumlah tetangga yang dipertimbangkan, yaitu nilai K, dan metode perhitungan jaraknya atau distance metric. Yang terakhir, hasil pemodelan tidak linear, sehingga cocok untuk klasifikasi data yang batasannya tidak linear. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada kekurangan dari K-nearest neighbor ini. Nah, di sini ada 3 poin ya yang kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah waktu komputasinya itu tinggi jika datanya itu besar ya. Dan disebabkan itu karena semua data diukur jaraknya untuk setiap data diuji pasti kalau misalkan besar datanya waktu komputasinya bakalan tinggi. Nah, itu salah satu kekurangan dari K-nearest neighbor ini. Nah, yang kedua itu dia sangat sensitif dengan ciri yang redundan atau bisa dibilang tidak relevan ya, dan ditanggulangi dengan seleksi ciri atau pembobotan ciri itu sendiri. Nah, poin yang ketiga itu dia tidak diketahui perhitungan jarak
apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Nah, kemungkinan kekurangan kernel stackboard ini nggak terlalu banyak ya, walaupun sebenarnya yang pasti setiap algoritma itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jika dilihat dari kernel stackboard ini, dia lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Kira-kira seperti itulah. Oke, next. Oke, karena mungkin itu semua sudah kami jelaskan ya, mulai dari definisi sampai kelebihan dan kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang nanti ada pertanyaan dan sejenisnya bisa ditanyakan nanti. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.